Selamat datang di channel Penerus Berjuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Pertama-tama saya ucapkan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa serta luka-luka dalam tragedi demonstrasi dan kerusuhan yang melanda negeri ini beberapa hari kemarin. Ini tentu pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia bahwa aspirasi rakyat itu tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, sehingga kedepannya tidak perlu lagi terjadi hal seperti ini. Baiklah, tapi untuk tema kali ini saya tidak ingin membahas panjang lebar tentang itu, tapi ada satu segmen peristiwa yang juga berada dalam konteks permasalahan ini, yaitu bahwa pada 31 Agustus di mana Wakil Presiden bertemu dengan beberapa perwakilan dari driver ojek online di Istana Wakil Presiden. Saya sebenarnya tidak ingin mengomentari banyak ya, itu karena itu merupakan kebijakan ataupun cara dari pemerintah untuk mencoba mencari solusi terbaik bagi bangsa ini. Cuman lagi-lagi ya saya tergelitik adanya komen-komen dari para penuduh ijazah palsu, terutama Roy Suryo dengan Refli Harun seperti itu. Kalau Refli Harun kan posisinya sebagai pendukung berat para penuduh ijazah palsu, sedangkan Roy Suryo itu salah satu penuduh ijazah palsu, di mana mereka dalam suatu podcastnya mereka mengomentari pertemuan antara Wapres dengan perwakilan driver ojek online. Di sini saya tergelitik ya. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa Roy Suryo ini seringkali mengomentari hal-hal yang sebenarnya tidak layak untuk dikomentari. Maksudnya dia tidak tahu duduk permasalahannya, dia tidak tahu konteks apa yang ada yang dipermasalahkan dia. Dia bukan bagian dari para driver ojek online, bukan bagian dari manajemen aplikasi yang menaungi para driver ojek online. Tapi komen-komen dia dengan Refli Harun saya rasa sudah kebablasan, bahkan ada kecenderungan membuat stereotip untuk para driver ojek online, di mana dari penampilan beberapa perwakilan ojek online yang diundang Wapres, sepertinya bagi Roy Suryo itu tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya daripada para driver ojek online. Dia menyoroti dari penampilan, dari perawakan fisiknya, profil fisiknya seperti itu. Ini sebenarnya ini sebenarnya bukan porsi seorang yang mengaku dirinya akademisi atau ahli atau preset, tapi ini sebenarnya porsi dari acara-acara di infotainment televisi, entah yang sekarang masih ada atau enggak seperti itu. Biasanya yang dibawakan oleh para wanita itu mereka bisa fasih untuk menguliti hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh. Ini rasanya jadi lucu kalau yang menguliti itu Roy Suryo. Jadi ini sebenarnya juga bukan pertama kali Roy Suryo menguliti hal-hal sebenarnya tidak perlu untuk dia bahas, karena dia memang tidak memiliki kompetensi, dia tidak dalam konteks ada di dalam komunitas tersebut. Dulu dia juga banyak berkomentar tentang reuni alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 yang akhirnya malah memunculkan banyak kengawuran dia, karena memang dia bukan menjadi bagian dari alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80, tapi dia banyak komentar, hanya asumsi dia, berdasarkan asumsi ngawur-ngawur dia seperti itu. Ini juga terjadi lagi dalam kaitan dengan para driver ojek online yang tanggal 31 Agustus kemarin diundang Wapres. Dikomentari dari masalah sepatunya, jaketnya, penampilan fisiknya. Ini sebenarnya cenderung membuat stereotip. Dikatakan bahwa seolah-olah para driver ojek online itu tidak mungkin bisa memiliki sepatu bagus, tidak mungkin memakai jaket yang bersih bagus, tidak mungkin wajahnya tampak
sehat, tampak glowing seperti itu. Ini kan ya agak merendahkan juga sebetulnya. Perlu Roy ketahui bahwa profesi driver ojek online itu tidak semata-mata hanya milik kaum marginal, kaum bawah. Tidak, di perkotaan itu banyak para driver ojek online punya background pendidikan tinggi, punya background dari keluarga yang sebetulnya cukup mampu. Tapi karena mereka terpaksa, mungkin karena memang lapangan pekerjaan susah, akhirnya mereka menceburkan diri di dunia driver ojek online daripada membebani keluarga, atau mungkin ini hanya untuk profesi sementara. Mereka akan sebelum mereka menemukan profesi yang ideal. Banyak juga itu saya temuin para driver ojek online itu lulusan S1, S2 banyak. Di Yogyakarta saya sering menemui itu. Bahkan saya sering menemuin para driver ojek online yang muda-muda itu memang secara penampilan mereka memang seperti anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda milenial. Kendaraannya bagus, mereka bersih, putih, dandanannya juga bagus. Tapi juga di lain pihak jika memang ada yang memang seperti yang digambarkan selama ini, bahwa mereka ya maaf mungkin agak jaketnya lusuh, atau mungkin penampilannya seperti seperti orang yang berada dalam tekanan, himpitan ekonomi seperti itu ada juga seperti itu. Itu tidak kita nafikan. Jadi bermacam-macam. Jadi memandang para driver ojek online tidak hanya dari satu perspektif saja, tapi kita harus luas. Memang ada dari beberapa strata yang menjadi driver ojek online. Jadi kita tidak bisa kebiah uyah. Kita samaratakan, tidak. Banyak dari mereka punya latar belakang dari keluarga yang cukup mampu. Latar belakang pendidikan mereka juga cukup tinggi, ada yang S1, S2. Dengan demikian soal penampilan ya memang mereka sudah bawaannya putih, bersih, seperti layaknya orang-orang menengah ke atas. Dan penampilan juga banyak juga yang pakai kendaraan yang bagus-bagus, sepatu bagus, jaket bagus, celana bagus, itu banyak juga yang seperti itu. Jadi itu sebenarnya tidak layak untuk kita komentari. Apalagi sudah ada kesaksian dari para driver ojek online yang kemarin dipanggil di Istana Wapres, bahwa mereka benar-benar ojek online, bukan seperti yang Roy Suryo sangka bahwa itu seolah-olah adalah rekayasa seperti itu. Apalagi itu misalkan sepatu itu kan mereka juga sudah ada yang mengaku bahwa mereka itu sepatu bagus itu bukan berarti mereka beli baru, tapi mereka beli second. Jaket tuh mereka juga ternyata juga punya jaket-jaket yang bagus, tapi itu disimpan hanya untuk momen-momen tertentu. Sedangkan untuk hariannya mereka pakai yang seadanya. Memang akhirnya lusuh karena kena matahari, kena hujan. Dan sepatunya juga begitu, sepatu yang bagus-bagus dipakai untuk momen tertentu, tapi untuk harian mereka pakai yang biasa-biasa saja atau ala kadarnya, itu sudah biasa sekali. Saya sering menjumpai bahwa driver ojek online itu ketika mereka tidak operasional, mereka mainnya juga ada yang ke kafe bersama teman-temannya, itu ada yang seperti itu. Jadi tidak perlu bikin stereotip bahwa driver ojek online itu kalangan ke bawah, kalangan yang cenderung hidupnya dalam himpitan ekonomi. Memang ada yang seperti itu, tapi tidak semuanya. Jadi ini juga pelajaran untuk Roy Suryo ya. Mungkin dia memang dari keluarga, sejak lahir dari keluarga berada, jadi perspektif dia memang kurang variasi menurut saya. Ini akan saya tunjukkan video bagaimana dia dengan Refli Harun juga mengomentari itu. Tapi ada statement dari para driver ojol itu ada. Itu ada videonya, saya nonton. Dan itu ada yang menarik. Jadi ada di antara mereka itu yang bilang ya bahwa ini pertemuan ini dan nanti akan kami kabarkan kepada para taruna. Ada videonya. Dia bilang para taruna, bukan driver. Silakan cek videonya yang beredar. Ya cuman kan dari tipikalnya kan
Ya mohon maaf juga, kayaknya dari 8 itu 2 memang benar ojol. Oke, Ya, jadi itu ada jadi yang kita bukan mengatakan semua ada 2 yang bapak-bapak itu ya yang kelihatan ada ojol beneran. kelihatan ada ojol beneran, terus ada 1 yang kayaknya pemilik modal gitu malah gitu ada Terlalu mulus. terlalu apa ya, terlalu sehat lah gitu, dia mungkin penerus perusahaan ayahnya gitu malah pantas. Terus ada 1 yang ya agak-agak apa, Saya ngosroy ini fotonya ya, tapi sayangnya nggak bisa diinikan. ditampilkan ya gitu. Tampilkan, tapi kita inikan aja. Nih, Ya. begini ya. Nih, bisa aja ya, Pak. Nah, itu. Nah, gitu ya. Itu ada yang tampak pakai sepatu pantofel mahal juga itu, Ya. yang di sebelah kanan itu. Ya, Oke. gitu. Gitu. Ya, jadi artinya gini mas, saya meskipun ini hanya analisis dari video dan foto ya, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan, gitu. Karena penampilan mereka tuh sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari para ojol ya. Bikin Yang kedua, stereotip biasanya, ya. kalau semua terbuka, pasti ada nama-namanya. Ya, siapa Siapa aja yang diterima, itu pasti ada. Ini nggak ada kan. Setelah kejadian malam hari itu kan kita appreciate ya, Pak Prabowo kan mendatangi rumah dari Afan Kurniawan. Bagus banget itu, jadi mendatangi rumah Afan Kurniawan walaupun kalah cepat dengan Anies Baswedan. Harusnya kan Bapak driver, harusnya Bapak bilang driver bukan taruna. nggak ada panggilan taruna itu. Ada juga taruna di angkatan itu. Ada taruna itu di Taruna Nusantara. Gitu. Nah ada. Iyalah itu mas. Tapi ini taruna driver gitu. Jangan-jangan driver pemula, jangan-jangan ya disebut taruna gitu. Yang pertama keras betul apa? Copot Kapolri. Ya, yang kedua apa? Adili Jokowi. Yang ketiga maksudkan Gibran. Udah. Udah aja. Jadi memang berkali-kali itu Roy Suryo itu hanya menilai komunitas tertentu itu dari asumsi dia sendiri, seolah-olah asumsi dia itu adalah suatu kebenaran. Dulu reuni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 juga di framing habis-habisan, dikatakan bahwa itu reuni abal-abal. Ini juga terulang lagi seperti itu. Bahkan dia terlalu mencampuri urusan para saudara-saudara kita driver ojek online ya, di mana mereka untuk urusan komunikasi internal mereka membiasakan diri menyapa sesamanya dengan taruna, mungkin dengan seniornya, dengan juniornya, atau dengan anggotanya, anggota asosiasinya dengan sebutan taruna. Dan ini di sini Roy Suryo mengatakan tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin? Memang dia ada di dalam situ, kan enggak? Kan dia bukan bagian dari ojek online, enggak ada di dalam komunitas tersebut. Kenapa ketika ada sebutan taruna di kalangan internal para driver ojek online dia terus mengomentari tidak mungkin, seolah-olah itu bagian dari rekayasa? Ini kan lucu sekali. Jadi orang yang sok tahu terus dia punya persepsi sendiri, punya asumsi sendiri, kemudian dinyatakan kepada publik bahwa ini loh asumsi saya tuh benar, yang benar tuh asumsi saya, yang lainnya tuh itu rekayasa. Seolah-olah dia selalu mengatakan seperti itu, padahal dia tidak berada di dalam ojek online, tidak berada di dalam komunitas tersebut, berani menyampuri. Sukanya kan menyampuri. Roy Suryo, Rismon Tiva itu kan sukanya mencampuri sesuatu yang bukan urusan mereka, tidak memiliki kompetensinya, tapi langsung ngejudge, langsung menafsirkan sendiri, kemudian dipublish. Itulah kesesatan mereka selama ini. Apalagi tadi sempat disebut nampak sehat, nampak bersih, itu kan ya waduh, ini terlalu stereotip sekali ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya kemukakan di depan, bahwa para driver ojek online itu memiliki latar belakang yang beragam. Dari kalangan keluarga mampu itu juga banyak, dari kalangan orang-orang berpendidikan itu juga banyak, dan dari kalangan bawah juga banyak. Tapi tidak boleh
dikebiauyah, disamaratakan seperti itu. Jadi ini memang apa ya? Saya pikir memang Roy Suryo memang kompetensinya sebenarnya diambil stasiun televisi swasta itu lebih cocok untuk acara-acara apa semacam yang gosip-gosip itu loh. Itu dia lebih cocok di situ. Jadi kalau saya melihat antara Roy Suryo dengan Refli itu, saya teringat waktu kecil di kampung-kampung itu kalau siang-siang tuh banyak ibu-ibu sepuh itu sambil petan tuh nyari kutu, terus mereka langsung menceritakan orang, menceritakan tetangganya, gosip, ngerumpi. Nah itu saya melihat Roy Suryo dengan Refli itu mirip seperti itu. Jadi ya agak geli ya bagaimana para bapak-bapak yang harusnya penuh dengan maskulinitas tapi suka ngerumpi, suka gosip itu loh. Mending kalau gosipannya atau isi rumpiannya tuh bener, ternyata salah semua apa yang dia obrolkan oleh mereka. Walaupun tadi sebenarnya videonya panjang, cuman saya potong-potong ya, saya carikan yang tentang taruna terutama. Itu sebenarnya sudah dibantah semua oleh para driver ojek online yang kemarin diundang Wapres. Di banyak video mereka sudah banyak komen, sudah digugurkan semua. Ini mirip Roy Rismontiva saat menuduh ijazah Jokowi palsu. Mereka bilang hurufnya mencotot lah, stempelnya di bawah foto lah, itu semua sudah digugurkan. Saya ikut menggugurkan, Joshua ikut menggugurkan, para netizen lainnya banyak yang ikut menggugurkan, ahli-ahli lainnya sudah banyak menggugurkan. Mereka sebenarnya nggak ada apa-apanya. Satu-satunya yang diharapkan ya memang kasus ijazah palsu nggak sampai ke pengadilan. Makanya mereka sibuk sekali untuk menggalang aliansi politik, menggalang gerakan-gerakan politik untuk menggagalkan agar jangan sampai maju ke persidangan. Dalam waktu dekat ini ya kebetulan ada momennya peristiwa kerusuhan kemarin, mereka terus nge-push agar Kapolrinya diganti, karena dengan Kapolri diganti ada peluang mereka untuk lolos. Mungkin Kapolri yang pengganti yang baru diasumsikan mereka tidak memiliki keberlanjutan. Pikir mereka seperti itu, mungkin masih ada peluang mereka untuk lolos. Pikir mereka seperti itu. Jadi apa yang dirumpikan oleh Roy sama Refli itu sebenarnya sudah dibantah semua oleh para saudara kita driver ojek online. Ini saya akan putarkan ya, ini yang sudah banyak menyebar di media sosial. Seorang driver ojek online yang kemarin juga ikut ke Istana Wapres ya. Dari mulai jaket baru dulu lah, jaket baru katanya kayak bukan ojol. Sebenarnya gini ya, masalah jaket baru ini ya iya sih, masa ya ketemu Wapres. Ini kan kita ketemu Wapres, apalagi ini kan undangannya kan resmi. Kalau menurut saya ya resmi, bukan dadakan. Bukan karena kita lagi demo terus diundang, itu mungkin jaketnya pada kucel. Tapi kan ini kayaknya undangan resmi, diundang perwakilan ojol. Ya iya sih, masa ketemu Wapres kita jaketnya kusam gitu kan. Masalah jaket baru itu kan gampang, bisa minjem. Atau banyak nih, kayak saya pribadi ojol nih kan, kalau ngojek itu kan pakai jaketnya ya kayak gini nih. Oh ya. Tapi apakah saya punya jaket resmi Gojek? Punya, saya simpan. Itu saya akan pergunakan untuk momen-momen tertentu lah. Banyak driver Gojek itu yang simpen baju-baju jaket-jaket Gojeknya yang disimpan khusus untuk acara tertentu. Nah, driver ojol itu banyak yang jaket yang dia beli baru itu nggak pernah dipakai, dipakai buat momen tertentu. Terus kedua, masalah sepatu ya, ada yang salah fokus tuh sepatu. Masa ojol punya sepatu jutaan? Saya aja punya, nih. Tuh, ada soalnya dikit. Ojol itu banyak punya sepatu-sepatu yang branded, tapi second, beli bekas. Ini aja nih,
sampai 200. Nah, jadi kalau masalah outfit ya banyak ojol punya outfitnya outfit branded, tapi barang second ya dipakai ya pakai ya, nggak mungkin pakai buat ojol lah. Kalau pakai buat ojol ntar kalau kena hujan repot. Saya kalau ngojek ya pakainya ya biasa aja, sepatu jelek, aku pakai sendal kalau hujan kan. Nggak mungkin pakai sepatu ini, nggak mungkin. Terus yang keempat ya masalah taruna ya. Nih, istilah taruna itu di ojol tuh biasa gitu. Kita misalkan nih, saya pribadi nih, saya kan punya komunitas nih. Misalkan saya nyasar di daerah Bekasi, pengen rehat. Saya ngomong dong ke ketum saya, ketum komunitas saya, Tum, gua lagi di Bekasi nih, mau rehat. Baterai habis, mau nemu ngecas. Dia itu bakal sounding, bakal ngasih tahu komunitas di Bekasi yang terdekat dengan saya. Dia pasti ngomong gini, bro, ada taruna gue tuh butuh rehat, tolong dikondusifin, butuh ngecas. Itu biasa, bukan berarti panggilan taruna. Ya kalau taruna istilahnya di militer ya, pendidikan begitu. Tapi di ojol itu biasa, cek aja yang biasa di komunitas. Itu kalau ada anggotanya yang tersesat jauh dan butuh rehat, nanti di ketumnya itu ngomong ke komunitas di sana, misalkan di Bogor, bro, taruna gue tuh butuh rehat tuh, soalnya rumahnya jauh Jakarta, tolong dikondusifin. Itu Tum, taruna gue tuh trouble, motornya mogok, motornya bocor, motornya macam-macam, trouble itu biasa. Dia bakal ngasih tahu komunitas di sononya dengan istilah taruna. Sudah clear ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saudara kita driver ojek online itu latar belakangnya bermacam-macam. Ada yang datang dari keluarga berkecukupan tuh ada, pendidikannya pun ada yang dari pendidikan yang cukup tinggi, S1 ada, S2 ada. Demikian pula sebaliknya, ada yang dari kalangan benar-benar dari kalangan bawah, pendidiknya terbatas, itu ada. Jadi bervariasi. Seperti gambaran di masyarakat kita memang bervariasi. Demikian pula profesi driver ojek online pun latar belakangnya sangat bervariasi. Tadi juga sudah ada kesaksian kan, bahwa dia yang kemarin ditunjuk mewakili teman-temannya ke Istana Wapres, dia juga mengaku punya sepatu yang bagus, walaupun sepatunya itu kalau harga sebenarnya jutaan, tapi dia beli yang second, harganya sekitar 100-200 ribu. Dia punya jaket yang bagus, tapi hanya digunakan untuk momen tertentu, sedangkan yang untuk sehari-hari dipakai dia operasional itu yang jaket yang lama mungkin, yang memang benar-benar untuk operasional, seperti itu. Jadi clear lah, tidak perlu bikin stereotip seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo. Roy Suryo memang mungkin kepekaannya dia memang kurang ya, karena memang sejak lahir brojot dia tuh memang sudah terlahir sebagai anak orang kaya. Saya tahu bahwa orang tuanya itu kaya raya, apalagi kan juga ada darah biru ya, ada darah biru dari Puro Pakualaman, masih kerabat di sana. Jadi ya memang mungkin kepekaannya dia kurang. Jadi apa-apa dikomentari, diketawain seperti itu. Penyebutan taruna pun itu juga hak komunitas dari teman-teman driver ojek online, nggak perlu dicampuri. Nggak ada yang lucu, nggak ada yang aneh. Mereka hak. Toh juga kayak Bambang Pacul di DPR pusat itu juga dia dulu untuk penyebutan teman-temannya di DPR dia nyebutnya Korea. Mungkin di bahasa dari daerah Semarangan sana tahu Korea yang dimaksud Bambang Pacul itu apa. Itu ya nggak perlu dikomentari, memang itu hanya untuk sebutan internal sekelompok masyarakat kita. Ngapain orang yang di luar ikut komentar, seolah-olah mentertawakan, bahkan bilang tidak mungkin ada, lu kok lucu sekali, kecuali kalau kita jadi anggotanya, seperti itu. Jadi ini pembelajaran kita semua, bahwa kita itu
harus mengasah rasa simpati dan empati kita. Kita yang mungkin ada yang terlahir jadi anak orang kaya seperti Roy Suryo, itu kan terlahir dari anak orang kaya raya. Nggak perlulah memandang sebelah mata dari rekan-rekan ojek online. Jangan terus seolah-olah mustahil, ada yang bersih, ada yang kelihatan sehat, ada yang punya sepatu bagus, jaket bersih. Itu nggak perlu seperti itu. Nggak perlu bikin analisa lah. Analisa Anda tuh ngawur semua. Analisa ijazah tuh ngawur semua. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang meyakinkan, ngawur semua. Hanya orang-orang bodoh aja yang bisa Anda Anda kibuli seperti itu. Nggak masuk akal semua. Semua sudah pernah saya bantah semua di channel, di konten-konten saya, juga di konten-konten teman-teman yang lain sudah banyak tuh mematahkan semua, dari huruf mencotot segala macam itu udah usang tuh. Itu hanya anak-anak itu yang tertarik masalah seperti itu, gampang dipatahkan. Jadi saya hanya ingin mengajak kita untuk pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai mengasah kepekaan sosial kita, berempati pada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak seberuntung kita, itu juga penting seperti itu. Jadi jangan mudah merendahkan, jangan mudah mengejek, jangan mudah mentertawakan. Kalau kita tidak dalam posisi mereka, kita tidak berada dalam komunitas mereka. Itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan tetap salam merdeka.